Terima kasih masih bersama Pak Dino Patijalal. Pak Dino, lanjut pertanyaan saya yang tadi. Apa makna warning dari Menteri Luar Negeri Mike terhadap bangkitnya Partai Komunis Cina? Sewaktu terakhir berpidato di Indonesia ya, Iya, waktu berkunjung ke sini. Iya, sebenarnya kalau saya lihat dari segi diplomatiknya, kunjungan itu agak gimana ya, agak janggal ya. Dalam arti biasanya dalam tradisi diplomasi jarang sekali ada kunjungan seorang Menlu seminggu sebelum pemilu di negaranya sendiri. Ya kan, itu nggak mungkin terjadi dalam kita tuh, right? Karena orang bilang kan, oke, dia datang sini dan juga pergi ke tempat lain ya, Vietnam, Maldives dan Sri Lanka dan lain sebagainya. Apapun yang kamu janjikan, apakah bisa dilaksanakan? Karena minggu depan belum tentu kamu masih pemerintah kamu masih valid gitu, ya kan? Jadi dari segi kunjungan itu aja orang akan bilang kenapa ya, kok nggak biasa gitu. Nah, tapi memang dalam beberapa bulan terakhir Mike Pompeo menunjukkan sikap yang sangat obsesif ya, agresif menyerang China, tapi tidak lagi menyerang China tok, tapi menyerang Partai Komunis China gitu, right? Jadi dalam pidato-pidatonya di Amerika Serikat, dia menyerang partainya gitu. Nah, ini suatu hal yang baru nih, right? Karena kalau dia ngomong menyerang Putin misalnya di Rusia, dia nggak menyerang partainya Putin, right? Tapi justru Putinnya gitu, right? Dan lain sebagainya gitu. Jadi suatu fenomena baru yang menunjukkan apa? Ini mulai ada dimensi ideologisnya di Amerika, right? Tapi saya yakin ini bukan suatu hal yang permanen ya. Dan kalau bagi kita sih, kita kan lihat dengan Vietnam kan ada Partai Komunis Vietnam, ya kan? Tapi kan kita nggak ganggu dia, ya kan? Di Laos juga kan negara sosialis, ya kan? Negara komunis. Tapi kan kita nggak ganggu pemerintahnya atau partainya, itu urusan dalam negeri mereka gitu. Dengan Tiongkok juga begitu. Ada partai komunis di sana, tapi kita berhubungan dengan pemerintahnya, bukan dengan partainya gitu ya. Dan kita juga nggak ganggu sistem politik mereka gitu, right? Bukan DNA kita gitu, right? Jadi kalau kita diajak-ajak untuk menyerang parpol di negara lain, atau menyerang pemerintah negara lain, atau menyerang sistem politik di negara lain, Indonesia susah untuk ikut ya, karena kita bukan ponco siapapun gitu ya, dan kita ingin menjalin hubungan baik dengan negara manapun sesuai dengan kepentingan kita, bukan membawa kepentingan orang gitu, right? Kalau kepentingan Amerika sekarang jelas apa itu, dia ingin menjaga supremasi strategisnya gitu, right? Apa itu? Dia adalah negara yang paling dominan sebagai superpower di dunia ya, yang mempunyai kekuatan strategis yang tidak bisa ditandingi siapapun. Ya, makanya dia khawatir dengan Tiongkok, karena Tiongkok satu-satunya negara yang bisa menandingi dia, bukan India, bukan Jepang, bukan Eropa ya, right? Nah, kita harus hati-hati. Itu kan kepentingan Amerika untuk menjaga supremasi strategis, bukan kepentingan Indonesia, urusannya dia tuh, ya kan? Jadi kita jangan ikut-ikutan dalam urusan ini. Yang jelas kita berhubungan dengan Tiongkok, dengan Amerika, dengan Rusia, dengan Jepang, dengan siapapun, sepanjang itu memperkuat posisi kita di dunia internasional. Pak Dino, melihat apakah Amerika kurang happy melihat hubungan kita dengan Tiongkok yang katakanlah mesra ya? Saya kira pasti ada hubungan, itu pertanyaan bagus sekali gitu ya. Mengapa gini? Karena dari sisi pandangan Amerika sebagai superpower, dia mau menjadi bukan hanya negara yang paling kuat di dunia, tapi negara yang paling berpengaruh di dunia. Jadi mungkin di Eropa, dimanapun lah ya, di Asia Tenggara, Asia Timur, dia menjadi negara yang paling mempunyai pengaruh di sana. Dan ini psikologi negara-negara besar selalu begitu tuh ya umumnya. Nah, jadi saya yakin kalau mereka melihat sekarang Tiongkok hubungan ekonominya jauh lebih dominan dibanding hubungan ekonomi dengan Amerika dan lain sebagainya ya. Turis Tiongkok itu lebih besar dari turis Amerika. Jumlah orang Indonesia yang belajar di Tiongkok juga lebih besar dari jumlah orang Indonesia yang belajar di Amerika.
saya yakin mereka merasa tertandingi gitu, right? Karena selama ini mereka lebih banyak pengaruhnya di Indonesia ketimbang Tiongkok, tapi sekarang mulai berubah gitu, right? So ya, jadi menjawab pertanyaannya benar, saya kira ada perasaan itu. Ya. Kalau Biden terpilih, sementara sebelum di era Trump kan ada semacam perasaan ditinggalkan oleh Indonesia karena lebih memilih Tiongkok ya. Apakah nanti Indonesia harus mengubah pola hubungannya, mulai sedikit demi sedikit meninggalkan Tiongkok, lalu mulai makin mesra dengan Amerika, supaya Indonesia berada di dalam median dua kekuatan besar ini, Pak? Ya, jadi kalau dulu kan Bung Hatta bicara mendayung di atas dua karang, ya kan? Mendarung di antara dua karang. Karangnya siapa? Karang blok timur, blok barat, dan kita jangan sampai karam karena menabrak salah satu karang. Itu analogi tahun 50-an, 60-an gitu ya. Dan sekarang udah berubah nih, kalau menurut saya. Analoginya bukan mendayung antara dua karang, tapi bagaimana berlayar dalam lautan yang sangat volatile gitu, sangat penuh dengan guncangan gitu, right? Karena karangnya bukan hanya dua itu aja, sudah banyak sekarang karang-karangnya gitu, right? Nah, kuncinya bagaimana? Kuncinya adalah kita jangan terlalu dekat dengan satu negara. Yang kuncinya adalah bukan lagi hanya kemandirian, kebebasan, tapi keseimbangan gitu, right? Jadi kalau kita terlalu dekat sekali dengan Tiongkok, kita harus balance dengan kedekatan dengan Amerika, ya, dengan Jepang juga, ya, bahkan dengan Rusia gitu, right? Kalau kita sangat dekat dengan Amerika, kita juga harus balance dengan kedekatan dengan Tiongkok dan Rusia dan Jepang dan lain sebagainya, terutama juga dengan ASEAN ya. Jadi menurut saya tantangan strategis kita di abad ke-21 tidak lagi hanya bebas aktif ya, tapi balance ya, equilibrium. Sehingga kalau kita ada balance, leverage kita terhadap negara-negara ini juga semakin tinggi. Dan kita jadi primadona, Pak Claudius, bukan lagi diinjek-injek ya, didikte segala macam, tapi diperebutkan simpatinya gitu, right? Jadi kayak kita gadis cantik primadona yang ingin dirangkul semua orang, dan kita mempunyai peran dan leverage yang lebih besar dalam situasi seperti itu. Mungkin terakhir, Pak, apa saran Pak Dino kepada Presiden Jokowi seandainya Joe Biden terpilih, apa yang harus kita lakukan segera ya? Ya, dalam hubungan bilateral itu yang penting selalu kunjungan kepala negara. Ya, mengapa? Karena gongnya tuh di sana tuh. Ya kan, jadi saya ingat waktu dulu Megawati, Ibu Megawati jadi presiden, right? Dan setelah itu ada 9/11, right? Itu baru menjadi presiden. Apa yang terjadi? Ibu Megawati langsung mengunjungi Washington, kunjungan pertama, ya. Dan saya kebetulan di sana tuh sebagai diplomat kecil lah gitu ya. Jadi sempat ngurus-ngurus ya. Tapi intinya itu yang menjadi nyawa dari program yang dilakukan Menlu dan kementerian lain dan para dirjen lain dan para staf lain gitu, right? Jadi gongnya udah dipukul di Washington tahun 2001 waktu itu, right? Dan begitu juga dengan Obama dan Presiden SBY waktu itu ya, kunjungan pertama tahun 2010 itu membuat gongnya dan ada kemitraan strategis yang ditandatangani gitu, right? Jadi pertama mungkin kita melakukan segala upaya agar ada kunjungan, apakah Presiden Jokowi ke sana atau sebaliknya. Tapi kedua lebih penting juga atau sama pentingnya, nyawa dari kemitraan strategis yang sudah ditandatangani yang agak redup dalam 4 tahun terakhir ini harus dihidupkan sekali gitu. Karena hubungan itu kayak orang suami istri itu, Pak Claudius, bukan hanya nanda tangan kertas formal, gitu ya, bukan formal. Ya, tapi ada rasa cintanya ya, ada nyawanya yang luar biasa gitu. Nah, nyawa ini yang harus ditumbuhkan dalam hubungan Indonesia Amerika Serikat gitu. Pak Dino, terima kasih banyak atas kesempatan ya. Terima kasih Pak Claudius, saya kehormatan sekali bisa ikut dalam Terima kasih banyak Pak Dino. Pemirsa, demikian spesial interview, sampai jumpa.